3 kapal ditunda keberangkatannya akibat cuaca buruk di Kaimana. BPOM Manokwari menyebutkan masih banyak produk online yang belum memiliki izin edar. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 3 kapal sejak beberapa hari terakhir ditunda keberangkatannya di Pelabuhan Laut Kaimana. Penundaan tersebut dilakukan mengingat kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Sejumlah penumpang pun harus bertahan diri di dalam kapal menunggu keputusan dari pihak Syah Bandar Kaimana. Tetap berlabuh di Pelabuhan Laut Kaimana. Saat ini 2 kapal perintis dan 1 kapal feri tersebut ditunda keberangkatannya karena cuaca buruk. Penundaan keberangkatan itu dilakukan oleh unit penyelenggara pelabuhan UPP Kaimana. 3 kapal tersebut yakni masing-masing KMP Erana dengan tujuan Tual, KM Sabuk Nusantara 60 tujuan Fakfak, dan KM Sabuk Nusantara 91 tujuan Dobo. Sementara itu para penumpang hingga saat ini masih berada di atas kapal. Mereka resah karena belum juga diberangkatkan. Bahkan mereka enggan turun ke darat karena tidak memiliki keluarga. Sehingga mereka tetap bertahan di atas kapal sampai ada keputusan dari Kepala UPP Kaimana. Kepala UPP Kaimana Farid Sujianto dalam keterangannya kepada wartawan siang kemarin mengatakan keputusan pemberangkatan kapal harus mengacu pada informasi cuaca dari BMKG. Baik, kami dari kantor UPP Kaimana menghimbau kepada calon para penumpang, baik kapal feri maupun kapal perintis, untuk tetap sabar karena mengingat kondisi cuaca sampai saat ini belum bagus, masih gelombang tinggi. Jadi untuk sementara ditangguhkan dulu keberangkatannya. Nanti kalau memang cuaca sudah bagus, kami silakan bagi calon penumpang untuk tetap berlayar. Dia sangat berharap agar para penumpang tetap bersabar sambil menunggu cuaca kembali membaik. Pantauan wartawan KMP Erana yang akan berangkat menuju Tual hingga saat ini sudah hari keempat berlabuh di Pelabuhan Laut Kaimana. Sementara 2 kapal perintis lainnya baru 2 hari dan sehari berlabuh. Beberapa calon penumpang mengaku mereka telah kehabisan bahan makanan, termasuk uang. Sehingga mereka pun sangat berharap agar cuaca kembali membaik dan pelayaran dapat dilakukan oleh pihak Syah Bandar Pelabuhan Laut Kaimana. Dari Kaimana, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Marga Patiran melakukan pemalangan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak. Pemalangan dilakukan akibat belum adanya kompensasi terhadap mereka. Pemalangan dilakukan akibat belum dipenuhinya kesepakatan awal antara Pemda Fakfak dan pemilik hak ulayat lokasi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Fakfak. Sesuai penuturan Haji Ahmad Patiran, perwakilan Marga Patiran bahwa pihak pemerintah daerah Kabupaten Fakfak belum memenuhi kompensasi atas digunakannya lokasi hak ulayat Marga Patiran. Untuk itu, sesuai kesepakatan keluarga besar Marga Patiran melakukan prosesi sasi adat di depan pintu utama RSUD Fakfak. Buat statement kepada beliau dua bahwa tanah rumah sakit itu kami buat kompensasi. Kompensasi yang pertama, kita keluarga ini kalau sakit di rumah sakit, biaya tidak ada. Yang kedua, dia punya anak cucu yang sekolah terkait dengan kesehatan, dia pulang kerja di rumah sakit. Yang ketiga, ada hal yang lain untuk rumah sakit dilibatkan. Sehingga kompensasi itu diterima oleh Bupati Muhammad Uswanas dengan Donatus Limbudik sebagai Sekretaris Daerah adalah almarhum Pak Taufik. Maka pada saat itu kami serahkan dokumen itu, entah itu masih ada, kami tidak tahu. Maka lembaran baru ini kami buka karena ada kekecewaan kami. Ada kekecewaan kami yang kami mengungkapkan kepada Pak Bupati hari ini
sehingga kami utarakan itu di depan publik, dalam hal ini rumah sakit. Usai digelar duduk adat antara keluarga besar marga Patiran, Namudat Rengen bersama Pemda Fakfak, Bupati Fakfak Untung Tamsil. Akhirnya, kedua pihak menemukan kata sepakat sehingga palang dapat dibuka. Prosesi pembukaan sasi adat dipimpin sesepuh marga Patiran, Namudat Rengen, Mojak Rengen. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat, karunia, hidayah, maghfirah, maunanya sehingga pada kesempatan ini kita berkumpul di depan Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak dalam rangka kegiatan adat yang mana telah diselesaikan kesepakatan adat antara Bupati dan masyarakat Patiran juga Namudat di tempat ini. Dibuat ini untuk penyejukan hati daripada kita semua yang ada di Fakfak ini. Mudah-mudahan semua yang berkaitan dengan bahala ataupun penyakit menjauhkan kita daripada segala penyakit yang ada, dan semua amarah yang tadi disampaikan semua pergi menjauh daripada kita. Ini harapan. Selanjutnya dilakukan upacara adat di depan pintu masuk RSUD dan kemudian papan peringatan dan sasi adat ditarik kembali dan ditandai dengan minum kopi 4 cangkir yang dilambangkan adanya kesepakatan dan damai yang telah ditempuh. Kegiatan ini mendapat pengawalan dari Polres Fakfak dan Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Fakfak. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Manokwari menyebutkan masih banyak produk online yang belum memiliki izin edar di wilayah Kabupaten Manokwari. Demikian disampaikan Kepala BPOM Manokwari melalui staf fungsi informasi dan komunikasi BPOM Manokwari Hadira Yeni. Ia mengungkapkan bahwa rincian jumlah produk ekonomi belum dapat memberikan data keseluruhan dari seluruh produk. Namun, kata Yeni, produk tersebut cenderung meningkat. Maraknya produk-produk online di masa pandemik seperti saat ini ditemui banyak produk yang belum memiliki izin edar. Yeni mengatakan paling banyak ditemui tidak memiliki syarat, yaitu kosmetik, disusul obat tradisional dan pangan. Khusus untuk pangan sendiri, izin edarnya tidak terlalu banyak di lapangan, kecuali barang kadaluarsa yang ditemui di wilayah Papua Barat masih cukup banyak. Rincian jumlah produk dengan nilai ekonominya saya belum bisa memberikan data, tapi ada kecenderungan meningkat dengan maraknya produk-produk online seperti itu. Apa ini kan pandemi, jadi produk online bermunculan dan tidak sedikit ternyata produk online itu yang tidak memiliki izin edar. Nah, yang kami contohkan di sini memang sebagian adalah produk-produk online seperti itu. Ini yang tidak izin edar. Iya, peningkatan penjualan produk online, tidak hanya kosmetik semuanya. Jadi kebetulan yang paling banyak kami dapatkan tidak memenuhi syarat itu adalah kosmetik, disusul dengan obat tradisional, baru terakhir pangan. Kalau pangan sih rata-rata paling yang kalau untuk tanpa izin edar itu masih kurang kita temukan di Provinsi Papua Barat. Tapi kalau untuk kadaluarsa ya lumayan cukup banyak, ya. Mengantisipasi penyebaran produk yang tidak memiliki izin edar, Balai POM Manokwari kini sudah memiliki aplikasi cek produk BPOM yang terdapat di aplikasi Play Store. Dengan memastikan apakah benar-benar produk yang dibeli oleh masyarakat benar-benar telah terdaftar di Balai POM, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa produk yang dibeli benar-benar sudah diverifikasi dan terdaftar di BPOM serta aman digunakan. Menganjurkan ke masyarakat untuk mendownload aplikasi cek produk BPOM namanya melalui App Store ya. Jika punya HP Android itu bisa membuka aplikasi cek produk BPOM di situ dengan hanya menuliskan nomor. Ini kan dia membeli produk, dia ingin memastikan produk ini nomor izin edarnya asli atau palsu nih, jangan sampai dipalsukan. Tinggal mengetik nomor notifikasi. Kalau tadi kosmetik POM NA NB itu tadi, kalau untuk produk makanan POM MD untuk pangan dalam negeri, POM ML untuk pangan luar negeri. Kalau obat tradisional POM TR untuk obat tradisional yang diproduksi dalam negeri, POM TI untuk obat tradisional impor dengan nomor kalau obat tradisional ada 9 digit angka di belakangnya. Untuk suplemen juga 9 digit angka seperti itu.
Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Masih di lab. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan meresmikan Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua TK Kuncup Harapan Petrus Amban. Melalui peresmian ini, Gubernur berpesan agar pendidikan di Tanah Papua semakin ditingkatkan. Digunakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ditandai dengan pengguntingan pita oleh Gubernur Papua Barat bersama Ketua Penggerak PKK Provinsi Papua Barat, sejumlah gedung utama TK Kuncup Harapan Petrus Amban sebagai tanda peresmian TK yang dibangun sejak tahun 2020 kemarin resmi dibuka untuk masyarakat. Peresmian TK Petrus Amban yang tergolong besar ini juga ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua Sinode, Pendeta Andre Kosmofu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dan Sekda Nathaniel Mandacan. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya berharap dengan dibangunnya TK Kuncup Harapan YPK di Tanah Papua dapat membantu masyarakat di sekitar Kompleks Amban bisa membawa anak-anak mereka bersekolah lebih dekat tanpa harus ke kota dan tetap dalam pengawasan orang tua. Gubernur juga menambahkan pemerintah Provinsi Papua Barat dalam setiap program dan kebijakan yang ada tetap memberikan dukungan kepada semua agama dan denominasi gereja yang ada di Papua Barat dalam hal pendidikan. Pekerjaan Tuhan, generasi penerus bangsa negara kita, tapi juga generasi penerus Tanah Papua, Manokwari ini, ya mereka bisa sekolah lebih dekat, ya. Dengan demikian ada penghematan gitu. Nah, kalau tidak, mereka sekolah mungkin di kota sana, ada TK-TK yang di kota sana, ada di Rere, ya ini membutuhkan ya dana yang besar, tapi juga membutuhkan perhatian orang tua untuk selalu bisa mengawasi mereka dan ya, bisa pergi pagi pulang siang. Tapi kali ini sudah TK ini sudah ada dekat sini, jadi saya harapkan ya orang tua yang ada di sekitar Petrus Amban, ya anak-anak kita, adik-adik kita ini mereka sekolah di sini. Sementara itu, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andre Kosmofu mengatakan, ada dua hal yang sangat penting dalam tugas pengkabaran Injil, yaitu memberitakan Injil dan pengajaran melalui pendidikan, yang merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan. Pendeta Andre Kosmofu juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat bersama pemerintah kabupaten kota dalam rangka mendukung pekerjaan secara khusus, pengelolaan dan pembangunan bidang pendidikan. Kita dua hal yang penting sekali dalam tugas pekabaran Injil, yaitu memberitakan Injil baik secara verbal, pengajaran firman Tuhan, tetap juga pengajaran lewat pendidikan adalah dua bagian, ibarat dua sisi dari satu mata uang yang tidak boleh kita lupakan. Sejak masa sending, dua bagian ini merupakan hal yang sangat penting, yaitu pemberitaan Injil dan pendidikan. Provinsi Papua Barat tetap juga kabupaten kota yang terus dan senantiasa memberi dukungan dan perhatian dalam rangka mendukung pekerjaan secara khusus pengelolaan dan juga pembangunan bidang pendidikan. Sementara itu, tamu undangan yang hadir dalam peresmian gedung baru TK Kuncup Harapan Petrus Amban, Sekretaris Daerah Papua Barat, Ketua Sinode GKI Tanah Papua, Rektor Universitas Papua, dan sejumlah pimpinan OPD Pemprov Papua Barat serta Pemkab Manokwari, dan juga tamu undangan lainnya. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat terus melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam pencatatan transaksi keuangan dengan menggunakan Quick Response Indonesia Standard atau QRIS serta mengadakan pelatihan yang digelar selama 2 hari. Menurut Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat Ruth Eka Trisilowati, Bank Indonesia tidak kerja sendiri, tetapi bersinergi dengan Kementerian UMKM Pusat
serta Menteri Perdagangan, Kementerian Kominfo, dan semua yang terkait dengan infrastruktur UMKM, sehingga dapat bersinergi dan berkolaborasi dari pusat sampai ke bawah, termasuk dengan lembaga perbankan. Ruth menjelaskan, pada pelatihan kali ini UMKM diharapkan dapat menjalankan usahanya secara mandiri, layaknya sebagai pengusaha yang dapat mengatur keuangannya sendiri dan membentuk atau menciptakan SDM serta membentuk akses pasar yang baru. Harapkan dari kami adalah naik kelas. Dalam arti apa? UMKM itu kan di sini sejajar dengan pemberian hibah, CSA, tergantung kepada dana-dana free. Nah, kita mau di pendidikan ini UMKM bisa mandiri, layaknya dia sebagai pengusaha, memanage dirinya sendiri, membentuk atau menciptakan SDM baru, membentuk dan menciptakan akses pasar baru, dan juga pada akhirnya mereka bisa memperluas usaha dengan menggunakan financing dari perbankan atau koperasi atau fintech yang telah di-approve oleh OJK, seperti itu ya. Jadi kita lepaskan UMKM untuk mencari dana dari mana. Asal UMKM itu tidak lagi tergantung kepada dana-dana yang gratis. Sudah saatnya dia mandiri. Mandiri dalam arti tidak lagi mengandalkan keuangan sendiri, tapi untuk memperbesar usahanya dia bertanggung jawablah kepada perbankan, bisa mengatur, memanage profitnya dia untuk pembayaran pinjaman seperti itu. Sementara itu, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Papua Barat Nyonya Juliana Mandechan dalam sambutannya mengatakan bahwa kehadiran UMKM di Papua Barat sangat dibutuhkan, apalagi di saat masa pandemik seperti ini. Dalam perekonomian Indonesia, khususnya Papua Barat sangat diperlukan, apalagi dalam melihat kenyataan bahwa dengan segala keterbatasan yang ada, ternyata UKM kita mampu bertahan di kondisi yang sangat sulit sekalipun. Kaitan itu, berbagai pihak telah dan akan terus memberikan dukungan dalam upaya mendukung perkembangan UKM di Papua Barat. Terdapat banyak hal untuk ruang pengembangan UKM, salah satunya berupa peningkatan pengetahuan pengelolaan keuangan dan pembukaan akses keuangan seperti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pada hari ini. Pelatihan UMKM yang berlangsung selama 2 hari kali ini diikuti oleh puluhan pengusaha yang berada di Kota Manokwari dan sangat diharapkan agar para pengusaha dapat menciptakan lapangan kerja yang baru sehingga dapat meningkatkan perekonomian, khususnya ekonomi bagi keluarga. Seperti yang diketahui secara statik, khususnya di Asia Tenggara, perbankan masih ambil peranan penting 90% transaksi melalui perbankan. Walaupun dengan berjalannya waktu, timbul teknologi lainnya, seperti jasa-jasa transfer keuangan, terutama pekerja migran. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. TVRI, media pemersatu bangsa.